Ini adalah film Janji. Konflik film ini adalah dua sahabat yang tubuhnya tertukar akibat minum teh dari Korea. Ini film Sore. Konflik dari film ini adalah seorang wanita tiba-tiba datang ke dalam kehidupan seseorang dan mengaku sebagai istrinya yang datang dari masa depan. Dan ini adalah film One An. Pasangan kakek nenek yang khawatir tidak bisa bangun untuk selamanya di waktu pagi, alias mati. Apakah dengan saya bercerita konflik film-film tersebut, lalu kemudian Anda tertarik dan mencarinya, kemudian menontonnya? Saya rasa tidak. Dia adalah Yandy Lauren, seorang sutradara dan telah membuat banyak film, mulai dari short movie, web series, dan layar lebar. Setidaknya ada 17 film mulai dari tahun 2012 sampai saat ini dan mendapatkan 4 penghargaan tahun 2012, 2015, dan 2019. Kenapa Yandy Lauren? Kan banyak tuh sutradara yang lainnya. Ini bukan tentang membandingkan antara satu filmmaker dengan filmmaker yang lain, satu cerita dengan cerita yang lain. It's not a competition. Jika Anda pernah menonton salah satu di antara minimal ketiga film yang saya sebutkan barusan, setidaknya kalian mengerti kenapa saya mengagumi film-film Yandy Lauren. Film One An yang diperankan oleh Hengky Sulaiman sebagai Ji dan Maria Otto sebagai Ing merupakan tugas akhir Yandy Lauren di IKJ Jakarta. Sederhananya, film ini bercerita tentang pasutri lansia yang setiap mau tidur mengucapkan One An yang artinya selamat malam. Mas Pipa, One An. One An. One An. One An. One An. Tibalah suatu malam di mana Ing khawatir salah satu di antara mereka di waktu pagi tidak bisa bangun lagi untuk selamanya. Wah, sering takut jika misalnya di suatu pagi salah satu dari kita tidak bisa bangun untuk selamanya. In real life, kecemasan perihal kematian itu ada dan disebut thanatophobia, yang salah satu faktornya adalah usia. Mari saya tunjukkan bagian di mana saya belajar storytelling dari film bergenre drama komedi ini. Konflik di dalam film ini ditunjukkan oleh dua scenes. Pertama, ketika si nenek mati dalam tanda kutip, dan kedua, di hari berikutnya ketika si kakek pun mati. Kedua scenes tersebut recalling to the conflict. Apa konfliknya? Thanatophobia tadi yang kita singgung. Di mana dua scenes tadi menunjukkan level yang bertingkat dan konflik itu di dalam konteks cerita ini semakin serius. Lalu kalian bertanya, jadi mati dong mereka? Oh, dramatis sekali. Terus komedinya di mana? Saya menyadari ketika di dalam film ini ada shot-shot seperti ini, menciptakan framing dan membentuk persepsi tersendiri di dalam kepala kita. Shot-shot ini menunjukkan kehidupan yang itu-itu saja, flat dan terkesan membosankan. Sedari awal, film ini tidak banyak menampilkan dialog yang spesifik berkaitan dengan konflik. Dialog seputar thanatophobia sempat ada di awal dan sisanya menunjukkan rutinitas kehidupan pasutri lansia di rumah, mulai dari mereka bangun hingga tidur kembali. Lalu apa? Menariknya di mana? Justru menariknya adalah ketika kalian terjebak dalam framing alur cerita ini. Kalian merasa tertipu ketika disuguhkan dengan scenes yang sebelumnya tidak sempat kalian tebak. Ketika kalian menemukan scene-scene di luar framing, mungkin that's the point. Misalnya sesuatu atau scenes yang kita anggap sebagai konflik dan itu ternyata punchline. Dari sini genre komedinya kemudian bekerja.
Ni ingkaikan Kang Caita yang cia. Jadi antara kesal dan lucu atau sedih kemudian ketawa terpingkal-pingkal. Ini saya tidak sedang melakukan review film. Jika review film itu menganalisa melalui pendekatan perfilman, sinematografi, seni peran, apapun itu dengan detail dan komprehensif, justru saya tidak melakukannya. Saya hanya bercerita how Yandi Lawrence way in creating a telling story in this film. Jika kalian penasaran terhadap film One An, saya sudah menyertakan linknya. Silahkan kalian tonton dan rasakan, siapa tahu pendapat kita itu sama atau justru berbeda. Dan bagaimana pandangan kalian tentang film ini? Silahkan kalian like jika suka konten ini, sertakan komentar jika ada saran dan kritik. Sampai ketemu di konten berikutnya, and see you.